Fa'indaka akhana Abdul Hadi. Apa hukumnya menjual sebuah alat yang sudah rusak? Kenapa nggak boleh? Nah, kata. Bagaimana kalau misalkan bisa dimanfaatkan? Rusak, misalkan saya punya alat ini. Ini rusak. Saya bilang sama kamu, ya Abdul Hadi, alat saya ini rusak. Nggak tahu kenapa rusak. Dia rusak. Mau kamu membeli alat saya ini? Ini harga, kalau masih bagus, 500.000. Ya karena rusak, saya nggak tahu gimana rusaknya ini. Tak jual sama kamu 200.000. Apa hukumnya? Tidak mengapa? Boleh apa nggak boleh kalau begitu? Tadi nggak mengapa, sekarang boleh. Yang mana ya? Tidak boleh diperjualbelikan. Ada ini. Hukumnya ikhwan ma yajuz, tidak diperbolehkan sebab ada unsur gharar wal jahalah. Ada unsur ketidaktahuan. Tidak tahu rusaknya ini seberapa. Maaf, jangan-jangan rusaknya sedikit saja. Salah apa begitu dibutuhkan sedikit, untung pembelinya. Yang seharusnya dia kalau beli nggak rusaknya harganya 5 juta, cuma dapat 2.000. Agar untung besar. Kalau dijual lagi 400, masih laku, ya kan? Atau mungkin yang rusaknya itu parah. Jadi dicek ternyata ini barang sudah ambrol. Rugi yang beli, mau diservis, nggak memungkinkan. Sudah ambrol, mau dijual lagi loakan. Cuma 5.000 perak lakunya. Rugi dia. Memang ada fihi ghararun, ada unsur gharar. Memang? Nah, ini ya Allah. Apa hukumnya kuis? Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tamam, yang benar dapat hadiah. Hukumnya apa ini ya? Allah. Tidak boleh. Kenapa? Dari sisi mana dikatakan undian? Dari sisi mananya ya Saifullah? Innaka akhana Abul Habibah. Kirinci? Boleh, tafadhol. Saya pertanyaannya di dunia keduniaan. Di dunia keduniaan. Ada pertanyaan. Ada kuis, bulu tangkis. Misalkan, siapakah pemenang juaraan ini tahun sekian? Misalkan. Dengar gitu langsung kamu angkat teleponmu. Sebulan. Oh benar Pak, dapat hadiah. Lumayan. Rinciannya bagaimana Pak itu? Di tafsir, baru tafsir belum dibikin, jadinya ya repot jawabannya. Di tafsir itu kalau sudah punya jawaban tafsirnya, baru kamu mengatakan di tafsir. Jangan ngerti tafsir lain, gak ada hati. Jawab. Rinciannya bagaimana? Begitu ya? Hatta perkara keduniaan? Nggak boleh. Kayaknya apa? Perkara keduniaan tadi. Allah ada apa lagi ya? Sudah memikirkan jawabannya ya. Kenapa nggak boleh? Siapa yang diberikan? Tidak. Ada yang begitu, ada yang nggak begitu. Karena semata-mata begitu aja. Ada pengumumannya atau ada siarannya. Yang bisa menjawab pertanyaannya langsung dapat hadiah. Gitu kan itu pertanyaannya, siapakah pemenang
kejuaraan bulu tangkis, kejuaraan ini tahun sekian, langsung kamu, ngerti saya, harus dibel, aja angkat, bulan. Betul Pak, Anda dapat hadiah 5 juta. Nah, iya. Nah, ya. Mana demikian dia enggak apa namanya tidak daftar sebelumnya wala. Hah? Apa gorongnya? Hah? Lah uangnya siapa? Uang panitia kuis. Hah? Enggak, dia dirugikan. Dia bikin acara, itu ada untungnya. Betul ya Mahyuji. Ada soal azim jiddan. Tahu? Tidak. Nggak boleh kalau. Dari mana kau dikatakan undian? Undian itu kalau dia salah dia rugi, sebab dia telah mengeluarkan biaya, ya kan? Sekarang enggak. Jawab tak. Dan umumnya yang begini acaranya bebas pulsa, iya kan? Iya, ya Pak ya. Begitu kan? Bebas pulsa. Gak bayar. Pas betul jawabannya 5 juta. Nyembelih kambing tak pondok. Masya Allah. Abah Hamzah. Dirinci. Bagaimana rinciannya Abah Hamzah? Hat. Kalau bertanya masalah agama, boleh. Begitu. Gimana dengan ayat wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila? Jangan kau membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kamu membeli agama dengan uang 5 juta. Allah Ta'ala ma yujib. Innaka akhana marjan. Garu-garu kepala. Enggak jawab aja gitu. Innaka akhana qabaid. Anda. Untuk apa? Hiburan. Nah, bukan itu yang tanyakan sekarang. Perlombaan, kuis. Hadiah besar. 5 juta ya? Gak ada murid, guru ngasih murid 5 juta itu. Lekrek pondok erek. Rusak pondoknya. Mahal, perkara yang lain. Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah ta'ala biasa begitu sama murid-murid. Ketika murid-muridnya yang sekiranya beling-beling atau bagaimana begitu disemangati. Enak ya bulan. Saya jawab, khamsumiyah riyal. Kata beliau. Saya jawab, tak kasih duit 5 riyal. Gitu, jawab. Gini. Salah. Kok tak terbakar di pengatusnya nggak dapet. Semangat ya. Pengatus kira. Awalnya begitu. Itu pernah terjadi. Yang masih kecil-kecil. Saya punya pertanyaan yang bisa menjawab. Saya kasih 5 riyal. Bikin pertanyaan. Pas ketika itu yang menjawab anak Malaysia. Betul. Masya Allah. Namanya Abdullah. Sudah selama. Ada rimanya sekarang kemana. Masya Allah. Sabta ya Abdullah. Anda sama Syekh Ahmad Al-Sawti. Bendahara pondok 500. Syekh. Alaf. Syekh. Jangan cuma alaf. Aib alaf. Aib. Menyemangati, lain perkara urusannya. Nah, ini perlombaan kuis berhadiah. Perlombaan berhadiah. Ini banyak ini terjadi. Betul? Iya. Nggak ada jawaban. Al-Hasan. Gambarannya bagaimana? Yang dibahas sekarang itu bukan penelitian. Kitanya ini. Keikutsertaan kita itu boleh atau tidak? Panitia sudah siap, mau rugi, mau nggak rugi, panitia biasa. Enak ya akan hadir. Dibolehkan. Terus? Begitu ya. Dan perkara dunia malah itu diperbolehkan. Dan perkara agama malah diperbolehkan. Maksud dengan ayat yang saya bawakan tadi.
Wala tastaru bi ayati tsamanan qalil. Ayat ini intinya itu mencari dunia dengan agama. Iya kan? Nah, dia mencari dunia. Khamsiyat alf dengan jawaban mukaddim nanti. Mau hakada. Sampai punya jawabannya. Faliyakul ana. Ada Sulaiman. Hayyakallah ya Sulaiman. Gitu ya. Kalau secara langsung boleh. Terus telepon langsung, bebas pulsa. Secara langsung. Sudah harus hadir di tempatnya begitu. Nengarepe, mana? Tak jawab. Gak ada yang kayak gitu modelnya. Mesti dari jauh. Sehingga semuanya tuh saya ikut serta. Sak Indonesia, bahkan sak dunia ikut serta acara kuisnya. Sudah siap ke bel terus ini. Nomornya sudah siapkan pakai radial. Gitu. Salah. Salah. Begitu. Ya apa? Jawabannya kurang marem. Alas, ada yang mana? Ada. Terus yang nggak boleh bagaimana? Ada lah. Masya Allah. Farhan. Paham? Agak ya. Dirinci. Kalau peserta lombanya itu dia harus membeli sesuatu atau mengeluarkan biayanya. Misalkan mereka biasanya membagikan kartu atau misalnya isinya pertanyaan yang harus dijawab. Pesertanya harus beli kartu itu. Semakin banyak belinya, semakin besar kesempatan menangnya. Kan begitu ya? Beli banyak, kartu 5.000. Wah, belinya 100 ya. Setengah juta bodoh diisi pertanyaannya. Dikirim ke panitianya. Dicek pertanyaannya. Oh, betul. Yang betul-betul dimasukkan dalam kotaknya. Sudah, yang betul-betul ini kemudian diundi. Yang keluar namanya, itu yang dapat hadiah. Ada maisir, ini perjudian yang tidak diperkenankan. Baik dalam bentuk perlombaan, dalam bentuk kuis, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu sama saja. Intinya perjudian. Adapun kalau dengan tanpa seperti itu, jawaban langsung seperti itu, ada saja. Sayangkan, ini boleh, walaupun pengadunya, ya juz. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Adani, hafizahullah taala wa syafa, dalam syarah buyuhnya. Hanya saja dinasihatkan kepada kaum muslimin untuk tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mencari-cari acara seperti itu, nunggu acara seperti itu, kemudian ikut acara seperti itu, baik di majalah atau kemudian di radio atau kemudian bahkan televisi. Wah, kacau. Enggak dianjurkan demikian. Apa? Apalagi yang kemanfaatannya tidak belum tentu tercapai. Paham ya? Sibuk ngurus berita radio, ditutup radio apa? Sekiranya penyiar radio yang bisa mengadakan acara kayak begini nih, utak ke televisi apa ya? Televisi, membawa acaranya utuh. Repot terus. Paham ya? Asul masalah diperbolehkan, tetapi diajarkan untuk tidak berserta dalam hal yang seperti itu. Allahumma musta'an. Soal akhir. Inna ja'ana fa mujahid. Ada pemujahid. Apakah diperbolehkan wahai pemujahid sebuah perusahaan mengadakan promosi besar-besaran dagangannya dengan menyediakan sekian banyak hadiah-hadiah yang menggiurkan. Yang konsekuensinya dikarenakan dagangan dia itu dihiasi dengan hadiah sedemikian rupa, maka perusahaan-perusahaan yang lainnya halas ini dikhawatirkan akan susut omsetnya itu. Bagaimana ya karena Pak Mujahid? Misalkan ada perusahaan
Sebuah perusahaan biasa menjual yang namanya Soklin. Ya, sabun Soklin. Kali ini yang punya perusahaan bom, tahu kan sabun bom? Ada kan? Nah, perusahaan bom ingin ngebom pasaran. Dibom sama dia. Caranya bagaimana? Caranya barangnya dipromosikan besar-besaran, dikasih hadiah. Siapa yang beli maka mendapatkan hadiah begini, menggiurkan sekali. Yang dikhawatirkan orang yang tadinya biasanya beli Soklin itu biasanya tiap bulan laku misalkan 1 juta kerdus, karena ada promosi besar-besaran seperti itu akhirnya cuma laku 10 dus. Iya, kabarnya begitu. Apakah diperbolehkan? Hah? Boleh. Begitu. Kenapa? Padahal konsekuensinya itu Soklin tadi itu bakal hancur dagangannya. Asli. Iya, Soklin mau ngasih hadiah. Oh no, perusahaan bangkrut kalau kemudian digitukan. Nah ini enggak. Masya Allah, hadiahnya mobil Innova, Kijang Innova. Wah, pemenang pertama Kijang Innova. Iya, pokoknya ini, pokoknya orang itu semangat belinya. Hah? Apakah kemudian dikhawatirkan muncul persaingan yang tidak bagus? Hah? Pasti ke bisnis, walaupun akibatnya nanti begitu, persaingannya nggak sehat. Jor-joran akhirnya sudah. Oh, nurpan ya wis. Ini Soklin ini ngamuk aja tadi. Ya wis. Kalau begitu harganya tak turunkan harganya. Yang asalnya harga jualnya 1 bungkus Soklinnya itu 10.000, tak potong sampai 4.000. Biar aja. Nggak kasih harganya murah. Orang tahu yang namanya Soklin lebih zen untuk nyuci daripada bom. Ya kan? Ayo murah ria. Iya, akhirnya gak payu balik bom itu mau. Hadiah yang sudah disiapkan, gak ada yang beli, nganggur. Siapa? Akhirnya ngamuk lagi yang bomnya itu. Ini Soklin kurang apa nih? Ya sudah, akhirnya bom yang tadinya 6.000 dijatuhkan sama saya 2.500 plus hadiahnya. Wah. Soklin gini mana? Gak mari-mari ya. Allah. Terus bagaimana Abu Mujahid? Ini fatwanya para ulama al-mu'asirin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Fauzan, ghairuhum mengatakan hadza haram. Dikarenakan menimbulkan tadi itu munafasah ghairu syarif. Adanya persaingan yang enggak sehat, jangan bagus. Menimbulkan permusuhan, persengketaan, perseteruan, kebencian ila akhirnya. Apa urusannya? Tapi ada pula yang membolehkannya. Ya apa? Syekh Al-Albani rahimahullah wa Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan juz diperbolehkan disyuruh dengan masyarakat. Ya apa? Dari yang mana? Tujuh lagi. Ya boleh. Begitu. Allah. Ada ikhwan fi khilaf. Sebagian para ulama, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Fauzan, yang lainnya mengatakan haram. Tidak boleh ya Pak. Sebab itu semuanya bisa membawa kepada persaingan yang sehat. Sebab sebagian perusahaan mungkin yang mampu untuk memberikan hadiah yang seperti itu. Diskon besar seperti itu. Perusahaan yang lain yang mampu. Maka dikhawatirkan terjatuh dalam munafasah ghairu syarifah. Ada persaingan yang sehat dan yang bagus dalam bab perdagangan. Tamam? Ada. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fi tafsil, rinci. Kalau perusahaan tadi spekulasi, tidak tahu ini kira-kira ini dapat keuntungan besar dari promosinya atau tidak, belum jelas kalkulasi dagangnya itu. Ada namanya itu, tidak boleh.
Ini masuk dalam bab al-gharar. Apa? Bain ihtimalain al-ghurm wal ghunm. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi dengan cara seperti ini. Hal yang tetapi kalau kemungkinan cuma satu, untung saja, labas, tidak mengapa. Warizqu biyadillah. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun kamunya itu jualnya murah meriah, belum rezekinya, ya enggak untung-untung, ya enggak dapat. Walaupun barang kamu itu kamu jual dengan hadiah yang sedemikian rupa, menggiurkan, belum rezekinya, ya enggak ada yang beli. Ya kan? Rezeki min Allah, bukan dari kamu, bukan dari keahlian kamu, bukan dari hadiahnya kamu. Walaupun perusahaan satunya lagi itu susah tengah mampu turunkan, mau masih hadiah nggak bisa lahir, rezekinya datang, iya walaupun mahalnya kayak apa, rezekinya ada ya laris barangnya. Arizqu biyadillah. Wal akhir wasah. Dirinci. Kalau ada kemungkinan untuk rugi, maka tidak boleh. Tetapi kalau ada kemungkinan untung saja, maka diperbolehkan. Hada huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil munafiq. Bab ciri-ciri kaum munafik. Munafik ya ikhwan, isim fa'il dari nifaq. Isim fa'il dari nifaqun. Nifaq itu artinya mukhalafatul batin lil zahir. Batinnya menyelisihi lahirnya. Paham ya? Batinnya dia itu menyelisihi lahirnya dia. Ada nifaq. Kalau berkaitan dengan i'tiqad keimanan, kalau berkaitan dengan i'tiqad keimanan, maka dimasukkan dalam nifaq yang kafir. Nifaq i'tiqadi, kufur, zindiq. Paham ya? Artinya dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran yang amat sangat. Lahirnya dia menampakkan keislaman. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk keimanan. Wahada pelakunya disebut dengan zindiq, munafik, nifaq akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin mereka di kerak yang paling bawah dari neraka. Ya, ini kaum munafik yang tadi, yang menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kekufurannya yang sangat dalam hatinya, dan secara lahirnya dia menampakkan keislaman. Ada kalau dalam bab i'tiqad keimanan. Tetapi kalau dalam bab yang selain itu, maka dikatakan dengan nifaqul amal. Nifaq amali. Nifaq amal. Nifaq kemunafikan dalam bentuk amaliyah saja, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadza huwa. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman Abu Rabi' Az-Zahrani. Sulaiman Abu Rabi' Az-Zahrani. Dan biasanya ikhwan dikenal dengan julukan Abu Rabi' Az-Zahrani. Sering disebutkan demikian dalam Sahih Muslim. Thiqah ya ikhwan. Wa huwa Basri. Dia orang Basrah. Wa hunaka Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi. Lewat pembahasan tadi sore. Ini lagi Abdul Warith. Ini sekarang Sulaiman Abu Rabi'. Ada lagi rawi yang namanya Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi. Mahal. Yang ditanya tadi sore siapa ya? Anta ya Abu Hanifah? Jundi. Yang tanya tadi sore. Sahal. Aina Sahal. Mana dia?
Hah? Hah? Lupa Abdullah. Iya. Tadi dibacakan tadi sore. Tadi sore waktu kita membahas ikhtisar. Hah? Satu. Oh, salah ya bahasa. Thiqah ya. Rafi' ibn Sulaiman al-Jizi dia thiqah. Ada lagi Rafi' ibn Sulaiman al-Muradi. Ada dua ya kan. Rafi' ibn Sulaiman al-Jizi dia thiqah. Ada lagi Rafi' ibn Sulaiman al-Muradi. Thiqatun dan murid seniornya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia inilah yang meriwayatkan kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah dari al-Imam Syafi'i. قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر المدني orang Madinah ini. قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل. Nafi' ibn Malik ini ikhwan Madani, orang Madinah juga dan dia juga thiqah. Dia ini pamannya Imam Malik. Imam Malik namanya siapa? Malik Ibnu Anas Ibnu Malik. Nafi' ini saudaranya Anas. Apa? Dengan Nafi' Ibnu Malik ini pamannya Imam Malik. An Abi dari bapaknya Malik Ibn Abi Amir Abu Suhail Al-Madani. Ada kakeknya Imam Malik. Mahal. Hah? Siapa ya? Ini kakeknya Imam Malik. Malik Ibn Abi Amir. Siapa? عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Dikatakan oleh para ulama munafik di sini nifaq amali, kemunafikan yang sifatnya amaliyah. Pelakunya terjatuh dalam dosa besar, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tanda kemunafikan ada 3 kata beliau. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Dan dustanya ini karena fitina azakumullah menjadi kebiasaan dia. Maka dikatakan ayat, alamat. Sebagai alamatnya dia. Kalau ngomong, mesti dusta. Tidak bisa dipegangi ucapannya. Hakata. Dari sini khanafitina azakumullah disebutkan pula oleh sebagian para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan termasuk ciri-ciri munafik juga ialah dia suka untuk bersumpah. Senang sumpah. Wallahi. Didikit wallahi. Didikit wallahi. Wallahi. Terus begitu. Kenapa ya kawan? Sebab dia ini merasa ucapannya tidak diterima oleh kaum mukminin. Ma'ruf bil kadzib. Ya kan? Dia dikenal dengan dustanya. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia dusta. Maka supaya jangan kelihatan dia itu dusta dan semisalnya, akhirnya dikasih bumbu sumpah. Sehingga kasratul halif, memperbanyak sumpah dengan tanpa udzur yang syar'i, juga dimasukkan dalam ciri khasnya kaum munafik. Kenapa ya kawan? Disebutkan dalam ayat lainnya, disebutkan dalam ayat yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira semua kritikan itu membantah mereka. Supaya jangan ketahuan, supaya jangan kena sumpah-sumpah dulu. Allahul musta'an. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan bila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Yang dimaksud dengan berjanji di sini, janji dalam perkara kebaikan. Menjanjikan sebuah kebaikan
atau perkara yang sifatnya mubah diingkari sama dia, diselisih sama dia. Dan pengingkarannya itu ingat sebagai alamat dia. Khas orang ini kalau janji tinggal dengan kesengajaan dan sebagai kebiasaan dia. Paham ya? Sebab terkadang ada orang yang berjanji lupa ya. Dia nggak berniat untuk itu, tapi dia lupa. Maka hal bukan munafik. Atau dia ada udzur syar'i yang lainnya sehingga tidak bisa melaksanakannya. Atau bukan munafik. Tapi yang namanya munafik alamah sebagai tandanya dia, ciri khasnya dia, kebiasaannya dia. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Ingat janji-janji dalam perkara yang baik. Contohnya, dia mengatakan, saya insya Allah kalau panen tambak saya ini, kalau panen, jangan khawatir, tak bantu pondokmu. Ngedebrus tok, tahu bahasa ngedebrus ya? Ngomong itu, ngomong saja. Begitu panen, lupa dengan janjinya. Nggak diurusi. Kayak gitu lagi. Ingat ya, katanya mau ngasih bantuan ke pondok. Hah? Ngomongnya kalau panen bantu. Wah ini gimana? Ini banyak urusannya. Ini begini. Padahal niatnya nggak mau bantu. Ngomong lagi. Ya insya Allah jangan khawatir wis. Nanti kalau panen berikutnya tak bantu lagi. Nah, tunggu lagi. Panen berikutnya lagi. Mana bantuannya? Gak ono panen. Gak ada lagi. Terus begitu akhirnya orang ini dikenal dengan demikian tuh. Kalau janji sudah harus dipegang. Maaf. Wah, ada contoh kasus. Misalkan, cirinya munafik. Wa idza tumina khana, dan bila dia diberi amanat, dia berkhianat. Bila dia diberi amanat, dia berkhianat. Allahul musta'an. Dan ikhwan masuk dalam bab ini pula. Setiap orang yang korupsi, ada masuk ya ikhwan, diberi amanat untuk mengurusi harta kaum muslimin. Ada yang misalnya, dia khianat, menyalahgunakan harta tadi untuk kepentingan pribadi. Ada khain. Munafik orang ini. Illam yakun sariqah. Kalau bukan dikatakan sebagai pencuri. Misalkan dia sebagai bos Pertamina. Contohnya. Bukan bosnya, bukan sebagai pemiliknya. Artinya dia pemimpin perusahaan Pertamina. Misalkan. Kemudian dia menggelapkan minyak Pertamina, digelapkan, diselundupkan ke luar negeri sekian barel, misalkan sekian ton barel minyak diselundupkan ke luar negeri, nggak tahu banyak kemana. Ada khain. Orang ini pengkhianat besar, mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati bangsanya. Pertamina punya negara ya. Idza tumina khana. Apa? Allah. Contohnya banyak. Ini kebiasaannya kaum munafikin. Lalu kenapa ya khonafidina asakumullah disebutkan 3 saja dalam riwayat ini? Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan wa wajhul iqtisar ala hadhihi al-alamat ats-tsalath, dan sisi kenapa dicukupkan hanya menyebutkan 3 tanda ini saja dalam riwayat ini ialah annaha munabbihatun ala ma'adaha, sebab 3 perkara ini cukup sebagai bukti untuk perkara-perkara yang lainnya. Sebab kata beliau, id
aslu diyanah munhasirun fi salat. Sebab asal fondasi agama itu dibangun di atas 3 perkara. Al-qaul wal fi'il wan niyah. Artinya, fondasi agama seseorang itu dibangun di atas 3 perkara. Di atas dasar ucapan, perbuatan, dan niat. Fanabbaha ala fasadil qawli bil kadhib. Maka Rasulullah SAW mengingatkan rusaknya ucapan orang ini dalam bentuk dusta. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan rusaknya ucapan dia. Fasadul qaul, kerusakan ucapannya orang ini. Omongannya udah gak beres. Wa nabbaha ala fasadil fi'li bil khiyanah. Dan disebutkan di sini, diingatkan di sini rusaknya perbuatan orang tadi, perbuatannya dalam bentuk khianat, mengkhianati amanat yang diberikan kepada dia. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan rusaknya perbuatan orang tersebut. Dan yang terakhir, wa ala fasadin niyyati bil khulf. Dan menunjukkan rusaknya niat dia itu dengan perbuatan al-khulf, yaitu mengingkari janji. Kalau tiga-tiganya rusak, kaulnya, ucapannya rusak, perbuatannya rusak, niatnya rusak, sehingga menjadi ciri khasnya kaum munafikin, alamatul munafiqi thalath. Hakadha ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadis ini khairuddin azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum munafikin maratib. Yang namanya kaum munafikin bertingkat-tingkat ya ikhwan. Ada yang munafik zindiq yang keluar dari Islam, yaitu yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, menampakkan Islam secara zahir. Ada kafir. Dan contohnya ialah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, mati kafir dia. Yang kedua, munafik yang tidak sampai keluar dari Islam. Itu munafik amali, munafik yang nifaknya sifatnya amal saja. Dan yang disebutkan dalam riwayat ini masuk dalam bab ini. Maaf, 3 ciri-ciri ini, 3 ciri-cirinya kaum munafik amali yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun dia dosa. Hadis ini pula yang menunjukkan kepada kita yang namanya munafikin punya tanda-tanda. Kaum munafikin lahu alamah. Munafik itu punya ciri khas. Disebutkan dalam riwayat ini 3. Disebutkan dalam riwayat yang setelahnya ada 4. Dan disebutkan dalam surah Al-Munafiqin ciri-ciri kaum munafikin yang sangat banyak dalam satu surat Al-Munafiqun. Dan termasuk surat yang membongkar ciri khasnya kaum munafikin ialah surat apa? Surat apa itu? Apa ya? Wah, Al-Baqarah berarti sedikit toh. Nggak. Apa be? At-Taubah. Nah, At-Taubah ya kan? Waminhum. Banyak kan? Waminhum man yalmizuka bis-shadaqat. Waminhum. Itu semua cirinya kaum munafiqin. Sampai disebutkan oleh para mufassirin, surat ini At-Taubah ini dijuluki oleh para ulama dengan julukan Suratul Fadhihah. Surat Al-Fadhihah. Fa, wa bad, wa ha, wa ta marfuqah.
fadhihah, surat yang membongkar tabir kaum munafikin. Nah, sebab disebutkan waminhum sampai tidak ada sisanya lagi. Seakan-akan tidak langsung siapa orangnya. Ada surat al-Fadhihah. Wa al-Imam Abu Ja'far Al-Firyabi, Muhammad bin Ja'far Al-Firyabi punya kitab khusus Alamatul Munafiq. Dan kalau ada yang mau membahas secara khusus tanda-tanda kaum munafikin dari ayat wa hadis, bacain. Disertai dengan penjelasan para ulama dengan tafsir akhir ada baik. Yang mau, masya Allah, jais. Iya. Nah, hadis ini pula yang Allah menunjukkan kepada kita. Menunjukkan kepada kita, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang dengan tanda-tandanya. Mengingatkan, mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang dengan tanda-tandanya. Jangan tanpa langsung sebut nama. Kan ciri-cirinya. Ciri-cirinya, nih. Dan ini karena biasanya kalau maslahatnya menghendaki demikian. Bukan ciri-cirinya. Terkadang pula disebutkan langsung orangnya kalau memang maslahatnya menghendaki demikian pula. Masya Allah. Wal hadis menunjukkan keharaman 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dusta ketika bicara, mengingkari janji, mengkhianati amanat. 3 perkara ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan dalam riwayat ini dan termasuk dalam dosa besar sebab dimasukkan dalam tanda-tanda kaum munafikin. Allahumma musta'an. Yakfi ya ikhwan wa filahuna. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita bahas hadis Abdullah bin Amr bin As juga berkaitan dengan kaum munafikin. Wal hadis yuhfad bi'idznillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.